Karangasem ini sebetulnya daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa. Kalau memang kita sebagai warga Karangasem, kemudian pemimpin-pemimpin eksekutif di Karangasem, kemudian legislatornya juga di Kabupaten Karangasem mempunyai visi yang sama. Saya melihat di Karangasem itu potensi mengembangkan di bidang sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan itu sangat besar. Dan terakhir peternakan. Jangan fokus hanya mengembangkan pariwisata. Karena ada potensi lain yang bisa dikejar, yang bisa dikembangkan, yang hasilnya akan jauh lebih maksimal. Kalau bagus kan masyarakatnya makmur, pejabatnya juga makmur gitu. Bukan sebaliknya. Pemerintahnya juga makmur. Bukan sebaliknya. Ya kalau bisa ya ke masyarakat yang makmur, pemerintahannya miskin masih lebih baik lah daripada pemerintahnya yang kaya, masyarakatnya yang miskin. Oke. Ya, karena rakyat yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang cerdas, akan menghasilkan wakil rakyat yang cerdas. Tapi ketika masyarakat yang pragmatis, yang memilih pemimpin, memilih wakil rakyatnya hanya berdasarkan berapa didapat, 100.000, 200.000, hasilnya akan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang juga pragmatis. Makanya korupsi masih merajalela di negeri ini. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kami kedatangan salah satu tamu istimewa, ya, tokoh muda di Karangasem yang dalam waktu dekat ini akan menyandang status sebagai anggota DPRD Karangasem, PAW. Nah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang perkenalkan beliau Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati. Ya, akrab disapa ya Gus Wawan yang manggil beliau Gus. Kita kenal udah dari pemilu 2014 ya. Sebelum itu. Udah lama sebenarnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol bertemu lagi di sini, ini suatu kehormatan Gus buat Tiang. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol soal Karangasem Gus, saya ikuti dari tahun 2014-2013 sebelum pemilu kan banyak pemikirannya di konteks ekonomi gitu. 2009. Nah, dari 2009 ya. Tapi kita kenalkan dari 2012-2013 sebelum pemilu. 2009. Oh, bisa 2014. Waktu saya maju ke 2014 ya, ya, ke DPR RI kan kalau tidak salah waktu itu. Nah, tapi sebelum itu mungkin singgung sedikit, Gus akan menjadi PAW ya di DPRD Karangasem dan tentu akan tarung lagi di pemilu 2024. Nah, mungkin sedikit cerita dulu sebelum kita bahas soal ekonomi lah Karangasem seperti apa. Ya, sebetulnya saya tidak pernah berharap ini mengambil PAW. Jadi beberapa bulan yang lalu ketika anggota dewan dari salah satu anggota dewan dari Partai Hanura di Kabupaten Karangasem itu mencalonkan diri ke partai lain, itu saya dihubungi oleh DPC. Kemudian saya bilang berikan kepada yang lebih berhak. Karena meskipun secara undang-undang kepemiluan saya adalah yang paling berhak karena peraih suara terbanyak nomor 2. Tapi sebagai kader Hanura pun saya masih, hanya saja saya sudah cukup lama nggak aktif sebagai pengurus. Dan saya menilai ada yang lebih berhak lagi untuk mengambil proses PAW ini, karena yang bersangkutan juga masih berstatus sebagai pengurus di DPC. Nah, kemudian terjadi dinamika, rupanya yang suara yang bersangkutan ini, Pak Ketut Deni ini suaranya nomor 1, 2, 3, 4. Di bawah saya masih ada lagi. Nah, cuman sama kapasitasnya, statusnya itu juga sudah lama tidak aktif. Gitu. Makanya saya meminta kepada partai agar Ketut Deni inilah yang menjalani proses PAW. Karena dengan satu pemikiran bahwa partai ini harus bisa mengayomi, partai ini harus bisa mengapresiasi kadernya, terutama yang masih aktif. Ketika partai tidak bisa melakukan itu, jangan pernah berharap partai akan menjadi lebih besar lagi. Hanya saja ketika terjadi dinamika, bahkan saya sempat rapat di DPD, kemudian membuat surat pernyataan, kemudian surat itu dibawa ke DPP untuk diproses. Ternyata
Ya inilah kehendak semesta. Ya. Ketika kita justru tidak menginginkan, tapi semesta justru menarik. Ya. Gitu. Sikap dan keputusan DPP itu berbeda dengan yang kita pikirkan. DPP melalui Mahkamah Partai kemudian masuk ke Ketum dan Sekjen itu meminta agar saya yang menjalani proses PAW niki, dan dengan satu catatan. Yang pertama, saya harus aktif lagi sebagai pengurus. Yang kedua, saya wajib untuk maju. Nah, disinilah kemudian dinamika itu mulai kembali berjalan, mempersiapkan diri sebagai caleg untuk maju ke provinsi. Kalau dianalogikan, ini kan hanya tinggal 5 bulan menjelang hari H. Ya, menjelang Februari. Ya, bahkan mungkin kurang, 5 bulan lah kurang lebih. Ibarat kalau dianalogikan itu ibarat orang yang mau perjalanan dari Denpasar ke Karangasem, kawan-kawan caleg yang lain ini sudah sampai Kelungkung. Ya. Saya baru mau ngidupin mobil, manasin mobil untuk baru mau berangkat gitu. Jadi udah agak jauh ini ketinggalan, gitu. Tapi walaupun dianggap ketinggalan, ya punya energi untuk mengejar kan begitu. Kalau analoginya adalah tentang perjalanan dari Denpasar ke Karangasem, untuk bisa mengejar mereka pertama mungkin harus punya mobil sport, pakai Ferrari gitu misalnya, atau bahkan mau yang fenomenal lagi harus punya helikopter gitu. Masalahnya saya nggak punya kemampuan untuk punya dua hal itu gitu. Jadi ya dengan tetap berpikir optimis, semangat, tapi juga harus realistis dengan melihat keadaan politik. Situasi yang sekarang ini sudah terjadi, sehingga ya kita lihat aja nantilah. Ya, tapi kan tetap semangat tempur itu harus tetap dipelihara. Itu semangat kan? Iya, berpikir positif. Karena kan siapa tahu gini, dalam konteks tadi perjalanan kan siapa tahu komputer lain mogok di tengah jalan, atau bensinnya habis di tengah jalan. Kan bisa saja nanti Bligos sampai di garis finish duluan kan begitu. Itu sekali lagi kan kan begitu. Iya, sekali lagi berharap agar semesta yang bekerja, sehingga saya diberikan kelapangan jalan untuk bisa memulai mengejar ketertinggalan yang sudah cukup jauh ini dengan caleg-caleg yang lain. Ya mudah-mudahan, tapi masalahnya kan jatah kursi ke provinsi kan terbatas, hanya ada 7. Ya kita realistis, kita lihat nanti lah. Kalau berarti Bligos majunya ke mana aja nih? Provinsi. Oh, ke provinsi, bukan ke DPRD Karangasem. Enggak. Walaupun PAW-nya di DPRD Karangasem. Iya. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Bligos Wawan ke DPRD provinsi, dan proses PAW-nya juga semoga berjalan lancar. Tapi yang sebenarnya ingin saya gali adalah pemikiran seorang Gus Wawan tentang Karangasem dengan berbagai persoalannya, khususnya mungkin di sektor ekonomi, ya, baik misalnya di potensi pertanian atau mungkin sedikit juga soal potensi pariwisata. Nah, apa yang menjadi catatan Bligos untuk Karangasem di sektor ekonomi? Iya, Karangasem ini sebetulnya daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa. Kalau memang kita sebagai warga Karangasem, kemudian pemimpin-pemimpin eksekutif di Karangasem, kemudian legislatornya juga di Kabupaten Karangasem mempunyai visi yang sama, gitu. Realitanya begini, Bali sebagai daerah pariwisata, tentunya Karangasem juga harus berpikir bagaimana mengembangkan pariwisata. Tapi ada beberapa catatan, sehingga Karangasem itu nggak bisa memungkinkan untuk maksimal mengejar potensi daerah, mengembangkan potensi pariwisata. Contoh secara geografis, memang Karangasem itu rentang pantainya kan nomor 2 terpanjang setelah Kabupaten Buleleng. Tapi kalau melihat potensinya, 99% pantai di Karangasem itu tidak seperti di Badung dengan pasirnya yang putih. Potensi keindahannya lah. Artinya secara daya tarik pariwisata gitu. Itu kalau kita berbicara secara geografis.
Kemudian kalau kita mau mengembangkan potensi pariwisata secara budaya juga, kita mau mengejar Gianyar dengan Ubudnya. Potensi budaya kita sangat berbeda jauh dengan potensi budaya yang ada di Ubud, khususnya di Gianyar tersebut. Jadi kita juga nggak bisa. Nah, disinilah diperlukan kecerdasan kita untuk menggali potensi yang lain. Saya melihat di Karangasem itu potensi mengembangkan di bidang sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan itu sangat besar. Dan terakhir peternakan, gitu. Kenapa begitu? Saya teringat cerita Aji, orang tua, bahwa sekitar tahun 60-an itu bahkan Bung Karno sampai membangun pabrik pemintalan benang. Di daerah Kesiman, di Kertelanu, kalau nggak salah. Itu bahan bakunya diambil dari sekitar Karangasem dan Buleleng dan beberapa kabupaten yang lain. Dan yang kita paham, kertas itu adalah salah satu kebutuhan paling besar untuk memenuhi kebutuhan sandang. Kapas ini. Nah, sementara kapas ini hanya akan tumbuh dan berkembang dengan baik di dataran yang rendah dan kering. Gitu. Nah, sementara di saat bersamaan juga di Karangasem 80% penduduk miskin, masyarakat miskin itu adanya di daerah dataran rendah dan kering, mulai dari Kubu sampai Seraya. Begitu. Sehingga potensi ini bisa dikembangkan dengan sangat baik dengan cara-cara yang menggunakan teknologi yang modern. Sekarang itu di dunia ini sedang berkembang tentang teknologi perkebunan menggunakan teknologi bioteknologi. Iya. Jadi dia mencampur antara tumbuhan yang alam itu dikembangkan dengan cara-cara bioteknologi sehingga menghasilkan tanaman yang jauh lebih kuat terhadap penyakit, hama maupun virus, juga menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat lebih besar. Berarti produktivitasnya lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau kita ingin mengembangkan potensi yang lain, disinilah kesempatan kita untuk mengembangkan. Salah satunya tanaman kapas dengan teknologi bioteknologi yang baru sekarang. Bahkan kalau nggak salah satu perusahaan di Amerika itu sudah mengembangkan tanaman kapas generasi ke-8 atau ke-9. Sehingga tanaman kapas itu sudah seperti tanaman alami yang tidak merusak humus tanah, tapi dia tahan terhadap hama penyakit dan menghasilkan berpuluh kali lipat dari tanaman kapas yang dikembangkan secara alami. Itu sudah berhasil. Dulu di salah satu provinsi di Indonesia coba dikembangkan, cuma rupanya Indonesia ini kan salah satu pengimpor kapas terbesar. Gitu. 90% kapas kita masih impor. Nah, dulu sempat dikembangkan di salah satu provinsi di Indonesia, cuma rupanya ya inilah. Mungkin saya nggak tahu apakah ada oknum atau bisa disebut mafia yang bermain. Mafia-mafia impor ini berusaha memotong. Akhirnya pengembangannya dipindah ke India. Sekarang India adalah salah satu pengekspor kapas terbesar di dunia dengan teknologi yang dikembangkan yang tadinya mau dikembangkan di Indonesia. Nah, kalau bicara itu, bagaimana peluang atau potensi Karangasem menjadi misalnya sentra tadi penghasil kapas dan memang menjadi pendongkrak juga untuk kesejahteraan masyarakat? Bagaimana menurut Gus melihat? Ya sekarang kebijakan dulu dibuat. Pemerintah kemudian legislatif bekerja sama bagaimana membuat sebuah kebijakan, merumuskan sebuah strategi yang benar-benar efektif untuk dikembangkan. Karena apa? Kalau ini berhasil dikembangkan, kalau kita berkaca bahwa 80% masyarakat miskin tinggal di dataran rendah dan kering di Karangasem, itu pun artinya ketika kita kembangkan hal itu berarti kita sudah mengentaskan 80% kemiskinan di Karangasem. Itu sangat luar biasa. Itu baru dari sektor pertanian dan perkebunan. Dan itu pun baru satu komoditas. Iya, baru satu komoditas. Sebanyak buah,
kemudian ada tanaman-tanaman yang sifatnya sebagai penunjang untuk kebutuhan bahan pokok. Sekarang ini kalau tidak salah Pak Jokowi sudah menandatangani MOU tentang porang dengan Cina. Oke, ya. Nah, ke depan itu harga akan sangat. Memang saat saya juga nanam. Ya. Memang harga jeblok saat ini, tapi mulai tahun depan harga akan stabil dan akan sangat menguntungkan buat petani. Karangasem sangat punya potensi untuk mengembangkan itu. Karena apa? Kayak tanaman-tanaman umbi-umbian itu akan berkembang baik di tanah yang campuran pasirnya justru besar, tinggi ya. Ya, tanah berpasir, tanah berlempung berpasir itu yang jauh lebih, karena dia tidak padat sehingga lebih mudah untuk dikembangkan. Itu banyak lah. Itu baru dari sektor pertanian dan perkebunan. Belum lagi dari sektor perikanan. Ya. Yang juga notabene bahwa sebagian besar nelayan kita juga masuk ke dalam status sebagai masyarakat miskin. Gitu. Dan selama ini dipermainkan oleh tengkulak. Kenapa? Begitu mereka mendarat, kalau tidak segera dijual ikannya busuk. Ya. Gitu. Harus ada strategi. Bagaimana pemerintah membentuk misalnya kelompok-kelompok. Sekarang ini sudah banyak kelompok-kelompok nelayan yang ada, kemudian mereka disatukan, kemudian dibentukkan sebuah koperasi. Koperasi ini diberikan storage untuk mereka menaruh ikan, penyimpanan untuk yang menggunakan pendingin. Ya, cold storage. Iya, cold storage itu, sehingga mereka lebih punya bargaining. Ya. Gitu, untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi, karena ada saatnya ketika musim angin sedang sangat besar, mereka nggak bisa melaut, ikan langka, di situ akan sangat tinggi harga ikan. Ya, jadi ketika ada cold storage, mereka masih punya stok ikan. Dan di situ kesempatan untuk menjual, sehingga strategi-strategi inilah yang bisa dikembangkan di Karangasem. Kalau itu dikembangkan, saya sangat yakin hanya dalam waktu 2-3 tahun 90% dari 80% masyarakat miskin di Karangasem akan terangkat pas dari garis kemiskinan. Kalau itu dikembangkan. Berarti sekarang PR-nya apa? Kan idenya sudah ada seperti itu. Political will, dukungan kebijakan juga dari pemerintah seperti apa, Gus melihat? Sejauh ini belum maksimal. Memang sudah katanya dikembangkan, membangun land plot untuk pengembangan kapas, tapi dengan strategi yang nggak pas. Masih menggunakan teknologi yang sebetulnya sudah tidak cocok untuk digunakan lagi. Gitu. Jadi saya belum melihat progresnya. Belum ada progresnya. Nah, tadi potensi itu di sektor pertanian dan perikanan juga sudah. Tapi kalau mungkin sedikit di peternakan, bagaimana, apa yang memang bisa digarap di Karangasem? Kita kan sering diskusi dulu tentang pengembangan potensi yang seperti itu. Salah satunya kan Karangasem adalah penghasil sapi terbesar di Bali. Ya, populasi paling banyak. Iya, populasinya terbanyak. Karangasem ini, Pak. Dan yang lucu, sapi Bali dalam keadaan hidup dikirim keluar Bali, ke Jawa Timur, terutama ke Surabaya dan ke Jakarta. Kemudian dipotong, diolah di Surabaya. Daging olahannya dikirim ke Bali. Ini yang saya nggak habis pikir. Gitu. Jadi sebenarnya ketika tadi kita kan bicara nilai tambah, Pak, kan? Iya. Nah, ini yang harusnya kebutuhan daging sapi di Bali itu 80.000 ton per tahun. Itu sebelum COVID. Dan 90% datang dari luar. Dari luar. Padahal sebenarnya bahan bakunya mungkin dari Bali kan? Ini yang saya nggak habis pikir gitu. Kenapa tidak dikembangkan di Bali sehingga memberikan nilai tambah kepada peternak? Daging sapi Bali itu karkasnya terbesar loh. Karkas daging sapi Bali itu terbesar dibanding sapi-sapi yang lain, termasuk sapi Australia. Iya, hampir 70% karkasnya. Karkas itu adalah daging sapi yang sudah dipotong, dibersihkan, dagingnya saja yang masih menempel di tulang. Itu karkas. Itu terbesar karkasnya. 70% itu. Dan itu dikembangkan luar biasa sebetulnya Karangasem ini.
Potensinya sangat luar biasa, masih terbuka luas untuk dikembangkan, dan saya jamin kalau ini dikembangkan secara serius dengan strategi yang tepat, 3 tahun, hanya perlu paling lama 3-4 tahun, kita bisa menjadi salah satu kabupaten termakmur, masyarakatnya ya. Bukan pejabat-pejabatnya yang paling jadi lebih makmur, masyarakatnya yang makmur. Oke, itu catatan penting gitu, karena kan bisa saja daerahnya miskin tapi pejabatnya kantangnya tebal kan. Ya kalau bagus kan masyarakatnya makmur, pejabatnya juga makmur gitu. Bukan sebaliknya. Pemerintahnya juga makmur. Bukan sebaliknya. Ya kalau bisa ya ke masyarakatnya makmur, pemerintahannya miskin masih lebih baik lah daripada pemerintahnya yang kaya, masyarakatnya yang miskin. Oke. Nah, mungkin berapa poin terakhir, apa dorongan Bligos harapan kepada pemimpin kita lah di Karangasem, apalagi ini sebenarnya tahun-tahun politik gitu, tahun-tahun politik. Tentu juga para wakil rakyat sibuk kembali merebut hati konstituen mereka gitu. Tapi juga menjelang pilkada serentak ya juga mungkin eksekutif sibuk juga mempersiapkan diri untuk pilkada serentak ini. Harapan agar memang mengejar kesejahteraan masyarakat di Karangasem seperti apa? Harapannya agar jangan fokus hanya mengembangkan pariwisata. Harapannya, karena ada potensi lain yang bisa dikejar, yang bisa dikembangkan, yang hasilnya akan jauh lebih maksimal. Bukan berarti meninggalkan pariwisata. Pariwisata tetap akan kita kembangkan. Wisata desa yang sekarang ini juga didorong dan dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata, itu juga bisa kita ambil potensinya gitu. Tapi ada hal lain di luar itu yang bisa kita kembangkan, yang hasilnya akan berkali lipat untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Itu aja sih. Ya perlu strategi, ya perlu kecerdasan dan untuk membangun strategi. Makanya masyarakat harus bisa memilih baik wakil rakyatnya maupun pemimpin yang dia eksekutif secara cerdas, karena rakyat yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang cerdas, akan menghasilkan wakil rakyat yang cerdas. Tapi ketika masyarakat yang pragmatis, yang memilih pemimpin, memilih wakil rakyatnya hanya berdasarkan berapa didapat, 100.000, 200.000, hasilnya akan menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang juga pragmatis. Makanya korupsi masih merajalela di negeri ini. Itu sih. Ya, jadi ini saya tunggu-tunggu sebenarnya statement dari seorang Gus Wawan ya. Jadi pemikirannya luar biasa untuk Karangasem ya, politisi muda Hanura. Kita harapkan beliau mendapatkan apa yang memang menjadi visi beliau untuk memajukan Karangasem ya. Kita doakan Gus, semoga lancar di DPRD Bali. Walaupun tadi startnya kalah jauh, tapi energinya, semangatnya mungkin bisa mengejar kan. Atau mungkin benar-benar semesta memberikan. Ya, kalau semesta mendukung kan seperti sekarang PAW kan mungkin nggak terbayang seorang. Bahkan saya menolak. Ya. Tapi malah saya yang diperintah. Ya, itulah bagaimana cara alam bekerja kan sering kita diskusikan sebelumnya. Terima kasih Gus. Nanti kita sambung diskusi, sharing-sharing kita untuk ya bagian pencerdasan lah, pencerdasan pendidikan politik juga kepada masyarakat, dan tentunya masukan kepada pemerintah Kabupaten Karangasem khususnya dengan banyak potensi yang ada tadi. Oke, terima kasih sudah bergabung di channel Hanura Bali Official, Gus, dan juga mungkin pemirsa. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Salam hati nurani.